Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riono Septaneri, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah persamaan diferensial serta teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi persamaan diferensial biasa. Saya Raniati sebagai moderator dan teman saya Randy Saputrama sebagai pemateri 1 dan Nilawati sebagai pemateri kedua. Rangkaian acara pada pagi hari ini ialah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pemaparan materi pertama oleh Saudara Randy Saputrama. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih ya kepada saudara kami Radiati. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sistem persamaan diferensial biasa PDB dan langkah-langkah penyelesaiannya. Baiklah. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial biasa dan langkah-langkah penyelesaiannya. Dari kelompok 1, Randy Saputrama, Dilawati, dan Raniati. Yang pertama, fenomena tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu merupakan suatu fokus bahasan dalam bidang studi matematika, di mana persamaan diferensial ini sangat banyak digunakan, baik dalam bidang perhitungan maupun dalam studi-studi kasus yang ada dalam kehidupan nyata ya. Di sini terbentuknya persamaan diferensial sebagai suatu model matematika berasal dari keterkaitan dan keingintahuan seseorang tentang perilaku atau fenomena perubahan suatu di dunia nyata. Dengan mengamati suatu fenomena yang pertumbuhan, seseorang ingin mengetahui bagaimana model pertumbuhannya, kapan tumbuhnya tersebut dipadan, bahkan kepunahannya ya. Itu latar belakang pertama kenapa ada persamaan diferensial. Nah, contoh lagi nih, dari fenomena penularan virus ya. Penularan virus, seseorang ingin mengetahui bagaimana ya dinamika penyebaran virus sehingga dapat disusun dan strategi perencanaan dan pengendalian penyebaran virus. Ini juga menggunakan yang namanya persamaan diferensial. Apalagi sekarang ini seluruh dunia ini tengah dilanda oleh pandemi yaitu virus COVID-19 termasuk di Indonesia. Perencanaan dan pengendalian ini ya merupakan tugas penting bagi pengolah kesehatan dan masyarakat ya, dan juga para peneliti. Hal ini juga berkaitan konsep erat dengan konsep persamaan diferensial gitu ya. Yang selanjutnya. Nah, mengamati fenomena perubahan muatan listrik misalnya dalam suatu rangkaian, ini juga merupakan contoh dari fenomena penggunaan konsep dari persamaan diferensial. Ya, selanjutnya itu kesediaan barang di gudang. Seorang dapat mengatur ekspresi fenomena secara matematis gitu. Ketika seorang pengusaha itu yang besar biasa menggunakan juga dalam bisnisnya itu menggunakan persamaan diferensial juga. Itu fenomena-fenomena ya di persamaan diferensial. Jadi secara sistematis investigasi terhadap perubahan yang akan menghasilkan persamaan-persamaan atau ekspresi nih, yang memuat turunan-turunan. Nah, jadi persamaan-persamaan yang memuat turunan-turunan pada suatu fungsi yang belum diketahui ya, yang akan dikenal dengan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang mengandung sebuah fungsi yang tidak diketahui dan derivatifnya. Nah, jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan fungsi dan ada turunan yang tidak diketahui fungsinya itu ya. Hal ini tidak mengejutkan karena fenomena terjadi di nyata sering mengungkapkan perubahan-perubahan yang terjadi dan ingin diketahui perilakunya kemudian hari. Jadi kayak memprediksi juga dari konsep persamaan diferensial ini. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bagian materi yang selanjutnya, yaitu pengertian dari persamaan diferensial nih. Nah, dalam mata kuliah kalkulus ya, kita sudah mengenal yang namanya kalkulus diferensial atau turunan, kalkulus integral, kalkulus banyak. Dan yang sekarang ini adalah persamaan diferensial di mana tingkatannya itu lebih tinggi daripada kalkulus-kalkulus pada semester-semester sebelumnya.
Nah, dalam mata kuliah ini kita mempelajari bagaimana mencari turunan Y sama dengan Fx ya. Yakni ya sama ya konsep turunannya ini dy per dx sama dengan Y absen sama dengan F absen X gitu ya. Nah, misal ini ya, kita mengingat memori dulu tentang diferensial. Misal Y-nya itu sama dengan cos 2x 7 ditambah 7e eksponen min x ya, maka turunannya itu ya gini ya, dapat turunannya 2 min 2 sin 2x dikurang 7e pangkat min x ya. Nah, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan. Nah, ada turunan pasti. Ada sebuah persamaan, ada tanda sama dengan, kemudian ada turunan karena dia diferensial terhadap satu atau lebih variabel. Nah, dan variabel bebas atau independent variable. Nah, terhadap satu atau lebih. Nah, tapi di sini ada catatan, jika hanya satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek tersebut merupakan persamaan diferensial biasa. Jadi kalau hanya ada satu turunan, misalnya turunan Y terhadap X misalnya, itu merupakan hanya ada satu nih, itu merupakan ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa. Maka dari pernyataan di atas, pemakalah dapat menarik kesimpulan nih bahwa persamaan diferensial adalah hubungan antara variabel bebas X dan variabel bebas Y dan turunannya. Ini yang dapat kami tarik kesimpulan ya dari materi yang ada di buku itu. Oke, kita akan bahas yang pertama seperti yang seperti judul ya tadi ya, yaitu persamaan diferensial biasa. Yaitu misalkan Y adalah fungsi satu peubah ya, jadi Y sama dengan Fx. Nah, di sini ya contoh yang pertama, apakah ini merupakan persamaan diferensial biasa? Ya, tepat sekali, ini merupakan persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena kita mendapat Y hanya ada turunan, yaitu turunan Y ya. Di sini Y double absen, yaitu 2 kali turunan terhadap Y, dan di sini juga hanya ada Y. Jadi ini merupakan PDB atau persamaan diferensial biasa. Coba kita lihat ke yang dua. Nah, di sini kita pakai dy dan dx ya. Nah, di sini ada turunan. Ada ya, dy per dx ini ya. Turunan y terhadap x ya. Jadi ini merupakan turunan. Turunan berapa? Turunan yang pertama. Nah, adakah turunan yang lainnya selain dy dx? Enggak ada ya. Nah, ini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Kita lanjut. Nah, di sini turunan kedua terhadap y. Nah, apakah di sini ada turunan kedua yang lain selain terhadap Y? Nggak ada ya. Maka ini merupakan turunan biasa. Nah, ini ada sedikit pengenalan aja. Nanti akan ada di materi-materi kelompok yang selanjutnya ini yang akan bahas bagaimana lebih lengkapnya tentang persamaan diferensial. Di sini kita lihat dulu bagaimana sih membedakan persamaan diferensial biasa dan PDP ya, atau persamaan diferensial parsial. Nah, kalau kita lihat dari contoh ya, persamaan diferensial parsial melibatkan peubah lebih dari satu variabel bebas, dinamakan PDP gitu ya. Jadi dia itu memiliki lebih dari satu. Kalau yang PDB-nya itu kalau PDB itu hanya satu persamaan diferensial, kalau PDP itu lebih dari satu. Contoh kayak ini turunan kedua dari Z terhadap X ya. Habis itu turunan kedua dari Z terhadap Y. Jadi di sini ada dua. Nah, ini merupakan persamaan parsial, diferensial parsial atau PDP. Oke, yang kita bahas adalah fokus kepada PDB-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk umum PDB ya. Bentuk umum PDB kalau kita lihat di buku Kartono dan juga buku-buku persamaan diferensial ya. Itu bentuk umumnya ada yang menuliskan demikian ya, F X Y absen, Y double absen sampai Y absennya N sama dengan 0 gitu ya. Nah, atau bisa juga ditulis ya dengan bentuk dx dy ya. Ketika kita tulis dalam bentuk dx dy, maka akan dapatkan hasil demikian. Ini dan ini sama sebenarnya ya. Nah, notasi tersebut menyatakan hubungan antara variabel bebas x terkait dengan y sebagai variasi turunan-turunannya gitu ya. Ini bentuk umumnya. Oke. Nah, di sini kami akan sedikit menyinggung tentang PDL ya, atau dan juga PDNL. Jadi persamaan diferensial linear dan non linear ya. Karena di situ ada materinya sedikit ya. Kita akan menyinggung dan akan dibahas lebih lengkapnya di kelompok-kelompok selanjutnya. Jadi persamaan diferensial ya dapat yaitu ada linear dan non linear. Persamaan diferensial linear adalah variabel bebas x dan variabel terkait y sering ditulis dalam bentuk ini ya. Nah,
Persamaan diferensial tak linear adalah persamaan linear yang tidak linear gitu ya. Persamaan diferensial yang tidak linear maksudnya gitu ya. Nah, contoh. Nah, di sini ada contoh ya, turunan kedua dari Y dikurang 3 turunan pertama dari Y ditambah XY sama dengan X kuadrat. Ini merupakan PDB linear. Nah, sedangkan yang ini ya, yang contoh yang kedua di sini ada Y dy per dx, ini merupakan PDB non linear. Dan langkah yang lebih dalam tentang PD linear dan non linear akan dibahas di kelompok selanjutnya. Oke, jadi untuk pengantar. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, orde dan derajat ya. Dari definisi yang telah kami baca di buku ya, dari referensi-referensi ya yang ada di makalah, maka kami dapat menyimpulkan nih bahwa orde persamaan diferensial atau orde dari PD ditentukan dari turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut ya, yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sedangkan derajat persamaan diferensial atau PD ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Oke, kita coba dulu ke contoh yang pertama. Misalnya ada 7x. 7x ini kan fungsi ya, fungsi x. Nah, dy per dx ini adalah sebuah turunan dikurang dy kuadrat, ini juga merupakan fungsi kuadrat, dikurang 10 ya, ini adalah konstanta sama dengan 0 ya. Nah, di sini ordenya berapa? Ordenya itu 1. Kenapa kita bisa tahu bahwa ordenya ini 1? Karena di sini dy per dx, karena ini hanya turunan 1 ya. Nah, habis itu kita lihat lagi bahwa derajatnya berapa? Derajatnya ini derajat 1. Kenapa ini derajat 1? Karena pangkat tertinggi ya, pangkat dari turunan ini adalah pangkat 1. Kita cek ke yang kedua. Nah, di sini dari persamaan ini ordenya berapa sih? Nah, kita lihat di sini ada turunan pertama yang ini ada turunan kedua. Yang diambil yang mana? Turunan yang paling tinggi ya, turunan kedua. Jadi ordenya 2. Derajatnya berapa? Lihat yang di turunan kedua, derajatnya itu yang paling tinggi adalah derajat 1 di sini. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga nih, ada 3 contoh kami ini. Nah, sekarang kita lihat berapakah orde dari persamaan diferensial yang ini? Ordenya itu lihat ada turunan kedua yang ini, ada turunan ketiga. Maka yang kita ambil yang paling tinggi yaitu turunan ketiga. Nah, habis itu derajatnya berapa? Lihat, kita fokus ke turunan ketiganya. Lihat, derajatnya ada berapa? Derajatnya 2. Jangan terkecoh dengan derajat 3, karena yang diambil adalah, lihat dari definisi derajat persamaan diferensial ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Jadi pangkatnya, turunannya harus yang tertinggi, bukan pangkat yang tinggi ya. Ingat itu diperhatikan. Oke, di sini ada sedikit pengantar ya. Di persamaan diferensial sedikit tambahan materi ini, ada persamaan diferensial juga terdapat ada persamaan diferensial homogen dan non homogen. Nah, persamaan diferensial homogen jika bx-nya sama dengan 0 dan persamaan diferensial non homogen adalah bx tidak sama dengan 0. Itu akan dibahas di episode-episode yang akan lanjut gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, contohnya ini ada di Y per dx ditambah 3x Y sama dengan cos x. Ini merupakan PDB linear orde 1 dan non homogen. Kenapa non homogen? Karena di sini ada cos x ya, bukan 0. Nah, ini PDB linear ya. PDB linear kayak tadi. Ordenya ada berapa? Orde 2. Ini karena pangkat tertingginya ada 2. Ini apakah homogen? Iya, homogen karena dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini apakah homogen juga? Tidak, karena di sini sudah kita lihat ada x kuadrat. Oke. Nah, kita masuk ke subbab yang selanjutnya ini. Bagaimana solusi dari persamaan diferensial ya? Solusinya itu bagaimana cara mencarinya? Nah, dari teori ya, definisi dari buku adalah perhatikan persamaan diferensial dalam bentuk umum. Suatu fungsi yang didefinisikan pada sebuah x dalam interval real i dan memiliki suatu turunan ke n dan juga semua turunan tingkat lebih rendah untuk sebuah x anggota i. Fungsi f disebut solusi bentuk umum dan jika i memenuhi syarat, nah ini syaratnya ya, f(x) seperti yang bentuk umum tadi. Definisi untuk semua x atau i maka harus disama dengan 0 gitu ya. Nah, maka untuk sebuah x anggota i yakni institusi fx dan berbagai turunan untuk y berturut-turut turunan-turunan diberikan penghasilan pada suatu kesamaan identifi pada interval. Maka dari pernyataan di atas maka penulis dapat menyimpulkan. Nah, kami dapat kesimpulan juga nih dari teori-teori buku bahwa untuk mencari PD persamaan diferensial
harus mencari fungsi yang memenuhi, intinya fungsi yang memenuhi persamaan itu. Nah, artinya yang membuat persamaan itu adalah benar. Nah, kalau kita lihat, nah berarti harus ada pengolahan persamaan tersebut sehingga koefisien diferensial hilang. Yang ada adalah hubungan antara variabel x dan y gitu. Jadi f x sama dengan 0 ya. Itu dari kesimpulan kami ya. Nah, maka kita lihat dulu nih, ada satu contoh soal dulu nih untuk pemanasan lagi. Nah, di sini ada turunan kedua dari y ya terhadap x dikurang 4 sama dengan 0. Maka yang memenuhi ini, yang ini ya, memenuhi turunan kedua ini supaya hasilnya 0. Nah, maka y sama dengan 2x ya. Turunan pertamanya itu 4x, turunan keduanya itu adalah 4. Maka jika 4 dikurang 4 0. Benar itu ya. Habis itu jika 2x kuadrat ditambah x, kita lihat turunan pertamanya itu adalah y ditambah 4x ya. Nah, habis itu turunan keduanya itu sama dengan 4. Maka 4 dikurang 4 juga 0 gitu ya. Habis itu ada y 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Nah, turunan pertama itu 4x dikurang 5 ya. Turunan kedua itu adalah 4. Maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, merupakan jawaban dari PD di atas. Jadi satu soal itu bisa beragam gitu ya jawabannya. Ada 3, ada yang bisa memiliki solusi, ada yang tidak memiliki solusi, ada memiliki solusi yang banyak gitu ya. Nah, terdapat bahwa PD di atas mempunyai jawaban tak tunggal. Secara umumnya solusi PD itu dapat ditulis jadi 2x pangkat 2 ditambah c1x ditambah c2. Di mana ini bentuk umumnya. Ini bentuk umum. Kalau bentuk khususnya yang mana? Yang ini, yang sudah ada nilai konstantanya. Nah, ini yang akan kita bahas dari soal tadi ya. Nah, ada yang namanya bentuk umum, solusi umum dan solusi khusus. Jadi ya, ada yang masih umum dan masih khusus. Solusi umum atau general solution itu adalah persamaan diferensial di order n adalah suatu solusi baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit yang mempunyai muatan solusi mungkin pada suatu interval. Pada umumnya solusi persamaan diferensial biasa berorder n memuat n konstan. Suatu solusi persamaan diferensial disebut solusi khusus jika solusi tersebut bebas dari sebarang konstanta. Ya, jadi ini disebut solusi umum jika masih ada konstanta. Kalau sudah tidak ada lagi konstanta c gitu ya, maka itu sudah dinamakan solusi khusus. Seperti soal yang tadi ya. Nah, maka yang atas ini ya, ini merupakan solusi, tapi ini merupakan solusi khusus karena ini sudah diketahui c-nya 0. Ini c-nya 0 juga dan ini c-nya 3. Nah, sedangkan yang ini ya, ini merupakan 2x kuadrat c1x ditambah c2. Nah, c1 dan c2 ini masih dalam bentuk umum karena masih apa? Masih bentuk konstanta. Jadi ini bisa diisi dengan berbagai bilangan gitu ya, berbagai angka gitu. Kalau ini kan sudah diketahui angka ini merupakan khusus. Oke, paham ya sampai situ? Nah, di sini juga ada tentang masalah syarat awal dan syarat batas. Seperti kita tahu, biasanya dalam kalkulus ada x lebih kurang dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan pi gitu ya. Itu merupakan batas atas batas bawah. Dari literasi yang telah kami baca ya, dari berbagai macam sumber ya, itu kami dapat menyimpulkan nih, secara prinsip ada perbedaan yang mencolok antara syarat awal dan syarat batas terkait dengan ada atau tidaknya solusi. Masalah syarat awal terlalu mempunyai solusi dan solusi itu pasti tunggal seperti yang dijamin dalam teori eksistensi dan ketunggalan solusi. Masalah syarat awal. Sedangkan untuk masalah syarat batas, nah syarat batas itu kemungkinannya ada 3, ada solusinya tunggal, ada solusinya banyak, dan solusinya bahkan tidak punya solusi gitu ya. Itu untuk syarat batas. Kalau syarat awal itu pasti solusinya tunggal. Ini ya yang dapat kami tarik kesimpulan dari berbagai narasi yang kami baca. Oke. Yang selanjutnya, nah kalau sudah mengerjakan persamaan diferensial yang sudah agak berbelit ini angka-angkanya yang sudah tidak wajar ya untuk dikerjakan, maka ada sih aplikasi-aplikasi untuk menghitung persamaan diferensial tersebut ya. Jadi yang pertama ya, biasa ini kalau sudah datanya sudah terlalu banyak yang sudah tidak bisa dihitung dengan menggunakan manual, seperti yang tadi virus COVID itu kan pasti menggunakan aplikasi supaya datanya itu real count ya, setiap sore naik gitu ya. Aplikasinya apa? Yang pertama bisa kita gunakan Maple, dan yang kedua bisa kita gunakan MATLAB ya. Ini Maple, di sini MATLAB ya. Habis itu ada Autograph, ada GeoGebra gitu ya. Aplikasi-aplikasi ini berbayar, Maple berbayar, MATLAB berbayar, Autograph juga berbayar, tapi yang gratis ini GeoGebra ya. Oke, nah misal kita punya persamaan diferensial. Ini persamaan diferensial yang gimana nih? Yang
biasa. Kenapa? Karena hanya ada satu tuh turunannya, itu dy per dx gitu ya. Nah, samakan y cos x sama dengan 1/2 dikali sin 2x y ya, dengan batas y0 sama dengan 2 ini. Nah, ada rekomendasi buku yaitu Maple untuk persamaan diferensial karya Kartono ya. Ini juga sebagian kami juga menggunakan persamaan diferensial dari karya Kartono gitu ya. Nah, gimana sih penyelesaian kalau yang demikian ya? Kalau kita ambil Maple-nya ya. Ini Maple, kita tinggal klik aja ya new atau new shot. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk rumus penyelesaian situ. Kita pertama klik start, ini bisa kita copy ya, agak enak ya. Start. Nah, habis itu kita lihat lagi, kita lihat bahwa di situ ada P cos ya. Nah, maka akan muncul di sini jawabannya. Kemudian kita lihat untuk R ya, R-nya itu ini dari soal juga. Habis itu kita buat lagi H itu adalah integral ya, itu rumus dari integral Px, integral dari P ini ya. Maka hasil integralnya itu H sin X gitu ya. Nah, yang lanjutnya kita lihat solusi. Nah, ini merupakan rumus, silakan dicari dulu ya, ada di buku itu ya. Nah, maka akan keluar. Nah, samaan diferensialnya, solusi awalnya ini ya. Nah, habis itu kita masukkan deh yaitu y-nya 2 ya, yang dimau batasnya itu 2. Nah, habis itu kita masukkan konstantanya misalnya 3 tadi yang ada di soal, konstantanya 3 gitu ya. Maka ini adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Jadi yx sama dengan yang sekian-sekian ini ditambah 3. Kalau yang ini sudah khusus. Kalau yang atas ini merupakan solusi umum. Kenapa ini solusi umum? Karena di sini masih ada c. Kalau di sini misalnya c-nya 3, maka ini berubah jadi 3. Ini sudah masuk solusi khusus. Misal mau 4 tidak masalah, 4 juga di sini ya. Oke, tetap bisa. Ini cara menghitung menggunakan Maple ya. Untuk aplikasi-aplikasi lain ya mungkin agak berbeda untuk coding-codingannya. Oke. Nah, ini ya hasilnya tadi. Oke, ini merupakan materi awal yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Pak Darkabi, yaitu Nilawati, yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari sistem persamaan diferensial biasa. Kepada Nilawati kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih pada saudara Randy. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Nah, kita perhatikan. Yang pertama yaitu dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 menghasilkan solusi. Jadi persamaan diferensial tadi kita integralkan menghasilkan y sama dengan x kuadrat ditambah 3x plus c. Di sini konstanta c adalah sembarang bilangan real. Fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c adalah solusi umum persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3. Setiap solusi khusus persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 diperoleh dari y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c dengan mengganti nilai c dengan konstanta tertentu. Misalnya c sama dengan 0 diperoleh solusi khusus y sama dengan x kuadrat plus 3x, dan untuk c sama dengan 19 diperoleh solusi khusus yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 19. Contoh yang kedua yaitu carilah persamaan diferensial dari rumpun kurva y sama dengan A sin 3x plus B cos 3x. A dan B adalah konstanta sembarang. Karena ada dua konstanta sembarang yaitu A dan B, maka dibutuhkan 3 buah persamaan. Sedemikian sehingga dapat mengeliminir konstanta A dan B. Dan orde tertinggi dari turunan dalam persamaan ini adalah 2. Persamaan satu kita ambil dari persamaan awal yaitu y sama dengan A sin 3x plus B cos 3x. Kemudian persamaan kedua yaitu turunan dari y terhadap x sama dengan 3a cos 3x dikurang 3b sin 3x.
Kemudian kita lanjutkan dengan persamaan ketiga, yaitu turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan min 9A sin 3X min 9B cos 3X. Kemudian kita dapat mensubstitusikan atau menggabungkan persamaan satu dengan diperoleh turunan kedua Y terhadap X plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial rumpun kurva tersebut adalah turunan kedua Y dari X ditambah 9Y sama dengan 0, di mana Y tadi yaitu merupakan persamaan 1 A sin 3X plus B cos 3X. Dan kita juga bisa menuliskan dengan 9Y atau 9 dalam kurung dikali A sin 3X plus cos 3X sama dengan 0. Bukan masalah cepat, masalah itu. Contoh yang berikutnya yaitu selesaikan masalah syarat batas turunan kedua dari Y terhadap X ditambah Y sama dengan X untuk X lebih besar dari 0 kurang dari pi per 2 dengan syarat batas Y 0 sama dengan 2, Y pi per 2 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yaitu sesuai metode penyelesaian solusi umum persamaan diferensial ini adalah Yx sama dengan C1 cos X plus C2 sin X plus X. Dengan mengenakan syarat batasnya diperoleh Y0 sama 2, maka syaratnya Y2 dengan Y2 1, maka C2-nya Y1 min Y2. Solusi khusus persamaan diferensial ini adalah Yx sama dengan 2 cos X ditambah 1 per 2 sin X plus X. Jadi masalah syarat batas ini mempunyai solusi tunggal. Ini saya kembali. Ayo jangan habiskan waktu itu habis ya. Baik, moderator. Mulai belum? Oke. Demikian tadi penyampaian diskusi oleh kelompok kami, kelompok 1. Marilah kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada satu soal ya dari persamaan diferensial. Silakan Anda kerjakan. Ada 3 tipe contoh soal. 1, 2, 3 yang sudah kami share di PPT dan juga sudah kami share di makalah gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.